Harga Bitcoin dan teman-temannya sekarang udah pada turun dan banyak juga para mining yang berguguran di mana-mana karena sudah tidak worth it lagi untuk menambang Bitcoin. Imbasnya, para mining mulai gulung tikar dan banyak yang menjual PGA card bekas mining. Apa benar membeli PGA card bekas mining itu cepat rusak? Kalau penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi PGA card. Contohnya aja dari faktor pemakaian PGA. Tidak semua gamer tahu cara menggunakan PGA card yang baik dan benar. Tidak sedikit para gamer yang asal pakai, asal pasang aja kepada PGA card yang mereka beli. Dan hal ini menyebabkan tidak semua PGA card yang dipakai oleh para gaming kondisinya baik. Penggunaan yang kurang baik itu ketika kalian memakai PGA card kalian untuk gaming terus-menerus, tetapi kalian tidak pernah mengecek temperatur dari PGA card kalian. Dan akhirnya PGA card kalian mengalami overheat karena suhu yang sangat tinggi, dan ini adalah salah satu penyebab utama rusaknya sebuah komponen komputer. Penyebab lain dari overheat ini juga banyak penyebabnya. Ada yang karena dipakai terus-menerus tanpa henti, airflow dari casing PC kalian yang kurang bagus, terus ada juga kasus karena suhu ruangannya udah tinggi duluan, jadi berdampak kepada komponen PC yang ikutan naik suhunya. Kebersihan dari PGA card juga harus selalu kalian jaga supaya tidak ada debu yang menempel di mana-mana dan menyumbat aliran udara sehingga menyebabkan overheat. Dan jangan lupakan masalah thermal paste. Hanya ada beberapa gamer yang perhatian sama thermal paste PGA-nya dan berani ganti sendiri. Dan ada juga orang yang kurang memperhatikan thermal paste dari PGA-nya dengan alasan nggak berani membongkar dan menggantinya sendiri. Jadi mau dibawa ke tukang servis aja. Tapi pas dibawa ke tukang servis takutnya bayarnya mahal. Akhirnya didiamin aja dan nggak diganti-ganti thermal paste-nya. Dan itu adalah salah satu penyebab rusaknya PGA card. Selanjutnya untuk penggunaannya sendiri. Saat kalian pakai PGA card kalian untuk gaming, tentu saja PGA card akan jalan di 100% full. Semua kinerjanya dipush ke angka 100% dan gak ada alasan untuk mengurangi kinerjanya. Kan tujuan orang beli PGA card mahal-mahal itu adalah untuk dapat performa gaming yang maksimal. Ya jadi ngapain kalau kalian beli PGA card bagus dan mahal tetapi kalian turunin clocknya, turunin voltasenya biar performanya turun. Pasti gak bakalan ada orang yang seperti itu. Kalau ingin performanya turun, lebih baik membeli PGA card yang lain yang memang performa kelasnya segitu-segitu aja, gak perlu diturunin. Tapi yang biasa dilakukan oleh para gamer adalah menjalankan PGA card dengan kondisi default, atau malah ada beberapa gamer yang sengaja mengoverclock PGA-nya supaya mendapatkan performa yang lebih maksimal lagi. Walaupun melakukan overclock itu terbilang aman kalau melakukannya secara benar, tapi pada prakteknya lebih banyak orang yang asal-asalan ketimbang yang paham tentang dunia overclock. Akhirnya mereka main overclock asal-asalan tanpa memperhatikan temperatur atau voltase dari PGA-nya. Akhirnya PGA card-nya mulai tidak waras, jadi artefak lah, jadi mulai gak ada display lah, dan ujung-ujungnya rusak. Hal yang selanjutnya, tidak semua gamer tahu tentang kondisi kelistrikan rumahnya sendiri. Listrik naik turun juga bisa menyebabkan rusaknya komponen komputer, khususnya PGA card. Ditambah lagi pemilihan power supply yang kurang bagus, karena power supply itu paling banyak menyuplai daya ke PGA card ketimbang komponen-komponen lainnya. Maka PGA card adalah salah satu komponen yang paling rentan rusak akibat power supply yang kurang bagus. Kejadian yang saya sebutkan tadi adalah hal yang sangat umum terjadi pada seorang gamer, karena hanya sebagian kecil gamer yang paham tentang bagaimana cara menggunakan PGA card yang baik dan benar, dan termasuk pemilihan power supply yang tadi. Sebagian besar gamer belum paham tentang bagaimana cara memakai PGA card yang baik dan benar. Nah, sekarang bagaimana kondisi PGA card yang dipakai oleh para miner? Seperti yang kalian tahu bahwa mining itu memanfaatkan kinerja PGA card sampai 100% juga seperti gaming. Tetapi bedanya kalau mining ini dipakai 24 jam non-stop tanpa istirahat. Yang perlu kalian tahu adalah settingan untuk PGA card mining dan gaming itu berbeda. Kalau untuk keperluan gaming, kalian membutuhkan semua performanya dalam kondisi yang paling tinggi, yang paling mentok ya. Tetapi dalam mining tidak selalu seperti itu. Karena kalau kalian menaikkan clock setinggi mungkin atau menaikkan voltase setinggi mungkin, tidak berbanding lurus dengan penghasilan yang didapat. Nah, di sini kalian perlu garis bawahi. Jadi kalau settingan mining itu tidak selalu di overclock untuk mendapatkan peningkatan performa. Tapi ada kalanya juga pas di overclock pun tidak nambah apa-apa. Sebaliknya, saat kalian turunin clocknya, turunin voltasenya, bisa jadi tidak merubah apapun. Artinya banyak dari para mining ini yang berusaha mencari settingan serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Voltasenya diturunin, clocknya diturunin biar konsumsi daya yang lebih awet. Yang penting hash rate-nya tidak berkurang. Untuk beberapa koin ada yang memang membutuhkan melakukan overclock dan segala macam settingan tergantung koinnya itu seperti apa. Tapi pada intinya para mining itu akan berusaha menurunkan settingan serendah mungkin untuk bisa mendapatkan keuntungan
keuntungan setinggi mungkin. Jadi walaupun PGA akadnya dijalankan 100%, tapi pada awalnya dia bukan jalan di 100% dibandingkan dengan PGA akad untuk gaming. Semisal kalian pakai PGA akad untuk keperluan gaming, PGA akad tersebut akan dengan mudah menyentuh suhu 80 sampai 85 derajat Celcius dengan konsumsi daya listrik mencapai 180 watt, misalkan saja seperti itu. Tapi kalau PGA akad yang sama dipakai untuk keperluan mining, suhunya pasti akan diatur serendah mungkin, misalkan 60 derajat Celcius, dan untuk konsumsi dayanya juga pasti akan diatur kisaran di angka 80 sampai 90 watt saja. Nah, untuk perbedaannya bisa sampai sejauh itu untuk pemakaian gaming dan juga mining. Masuk ke dalam permasalahan selanjutnya, apakah semua miner itu paham bagaimana cara memakai PGA akad yang baik dan benar? Nah, di sini kuncinya. Para gamer biasanya hanya membeli satu PGA akad saja, dan itu pun hanya dipakai untuk bermain game dan mencari kesenangan tanpa memperhatikan kondisi dan situasi PGA akad yang mereka beli. Berbeda dengan para miner, mereka membeli PGA akad untuk mencari uang, dan mereka belinya juga bukan hanya satu, tapi biasanya lebih dari satu PGA akad. Nah, di sini sudah mulai ketahuan bedanya. Para gamer ya udahlah beli satu, palingan rusaknya kapan-kapan gitu ya. Sedangkan para miner membeli banyak PGA akad dan mereka harus menjaga PGA akad mereka supaya tidak cepat rusak karena mereka sudah keluar banyak uang. Para miner kebalikan para gamer, karena sebagian besar para miner paham bagaimana cara menggunakan mesin mining yang baik dan benar, karena para miner tahu itu adalah mesin uang mereka, dan mereka juga tahu bahwa mereka sudah mengeluarkan banyak uang, yang akhirnya mereka enggak ragu untuk ngejagain mesin mining atau mesin uang mereka supaya tetap awet. Bahkan untuk power supply para miner gak akan beli yang abal-abal, karena mereka tahu bahwa mesin miner itu membutuhkan watt yang gede, maka mereka gak ragu memilih power supply yang memiliki kapasitas 1000 atau 1200 watt, dan juga para miner enggak ragu menggunakan power supply yang kualitasnya sangat bagus dengan alasan supaya lebih irit daya dan juga karena ingin lebih awet. Untuk masalah kebersihan juga para miner sadar bahwa mesin uang itu adalah aset yang harus dijaga. Otomatis kebersihan adalah salah satu hal yang perlu dijaga oleh para miner. Mereka akan rutin membersihkan, dan bahkan gak sedikit yang rutin selalu mengganti thermal paste dibandingkan para gamer yang kebanyakan ragu dalam mengganti thermal paste-nya. Tapi itu kan hanya teori saja. Pada prakteknya tetap saja PGA tersebut dipakai 100% dan 24 jam tanpa istirahat. Pastinya PGA tersebut bakalan cepat rusak. Ya, saya juga tidak bisa membantah, tidak bisa mengiyakan, dan tidak bisa mengtidakkan. Tapi kita bisa lihat apa yang terjadi di pasaran. Coba kalian cek di marketplace, banyak orang yang jual GTX seri 10 dan RX seri 400 atau 500, dan itu pun masih banyak banget. Dan PGA-PGA tadi adalah seri yang paling banyak digunakan oleh para miner. Dan saya yakin bahwa sekian banyak PGA yang beredar di pasaran itu, ada kemungkinan besar hampir semua pernah merasakan dipakai untuk mining. Jika kalian iseng masuk ke grup mining, di sana banyak orang yang menjual PGA seri GTX 10 dan RX 400 atau 500 series dengan label bekas mining. Tetapi masih ada saja orang yang membeli PGA akad tersebut, dan dia membeli PGA tersebut untuk digunakan kembali untuk mining. Berarti soal performa gak usah ditanyain lagi, karena dengan dia membeli PGA akad untuk mining lagi, berarti performanya masih sama. Dan untuk gaming juga pasti performanya masih sama. Banyak yang membuktikan di YouTube bahwa PGA akad bekas gaming atau mining, kalau kondisinya emang masih bagus, tidak ada perbedaan dalam performanya. Kalian bisa cek sendiri di YouTube kalian. Jadi bagaimana untuk kesimpulannya? Apakah aman kita membeli PGA akad bekas mining, atau kita harus mencari PGA akad bekas gaming aja? Dari pembahasan tadi saya bisa bilang bahwa bekas mining ataupun bekas gaming itu hampir gak ada hubungannya dengan kualitas PGA akad. Bahkan gak jarang juga beli PGA akad baru dan akhirnya harus klaim garansi karena ada kerusakan. Artinya PGA akad baru pun ada besar kemungkinan untuk bisa rusak. Jadi yang perlu kalian perhatikan saat membeli PGA akad bekas adalah jangan percaya klaim apapun yang penjual katakan. Penjual mau bilang bekas gaming ataupun bekas apapun, selalu asumsikan yang terburuk. Kalau memang menurut kalian X mining berbahaya, selalu asumsikan bahwa PGA akad yang kalian beli adalah bekas mining. Dan sekarang tugas kalian adalah mencari cara untuk mengetahui, mengetes PGA akad tersebut apakah kondisinya bagus atau enggak. Omongan penjual gak usah terlalu dipercaya. Mau penjual katakan PGA akad bekas gaming, abaikan saja. Bahkan jika penjual mungkin bilang PGA akad dalam kondisi bagus pun, kalian harus abaikan saja, karena kalian belum tahu kondisi PGA akad bagus atau tidak sampai kalian membuktikannya sendiri. Menurut kalian mendingan beli PGA akad yang mana? PGA akad X mining atau PGA akad X gaming? Atau kalian
kalian lebih suka beli PGA card yang baru? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada yang belum jelas, boleh banget tulis pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.